Iya, kalau nggak salah 12 ya. hari lagi. Terus? Dari Suyoto ditemukanlah ada jantung, ada katup yang bocor. Bocor. Oh. Terus ke rumah sakit harapan kita. Masa kita harapan kita. Oke. Terakhir katanya ada ginjal juga. Iya. Masalah ginjal. Selamat siang, apa kabar hari ini semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Saya Kak Ros, kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret Mbak. Ditemani oleh Daniel Bojok Sana hari ini. Dan seperti biasa sudah ada beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Yang pertama, ini ada yang akhirnya bisa jalan-jalan ke sini setelah 6 bulan di rumah sakit ya. Om Tio Pakusadewo, apa kabar? Sehat ya? Nanti kita tanya-tanya, kita ngobrol sama Tio Pakusadewo. Tapi kan biasanya kita ke pojokannya membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana yang menarik perhatian publik. Tapi hari ini kayaknya belum ada yang terlalu gimana-gimana yang bisa kita bahas atau menarik kita baca komentar netizennya. Jadi kita langsung aja ke bintang tamu kita ya. Kita lihat profil Tio Pakusadewo berikut ini. Baik, tadi ketemu pertama kali aku langsung nanya, ini masih ada apa di sini? Ini masih ada infusan? Ya, karena di rumah sakit kemarin, BPJS itu hanya 12 hari katanya. 12 hari. Terus ini harus pakai obat antibiotik selama sebulan. Oh. Jadi sisanya ya dari yang 12 hari itu kita kerjakan di rumah sendiri. Jadi rawat jalan, 12 Iya. dirawat. Kita pakai ada home care. Home care. Datang ke rumah setiap jam 8 pagi sama jam 8 malam. Oke. Jadi sebelumnya tuh Om Tio itu betul 6 bulan udah keluar masuk rumah sakit. Touring. Touring rumah sakit. Keluhannya apa aja, sama atau ganti-ganti? Lucu nih ganti-ganti ya. Jadi dari pertama jantung. Awalnya dari hikap, dari cegukan. Oh, cegukan. Cegukan, tapi ini 4 bulan nggak berhenti. Cegukan 4 bulan? Tidak berhenti. Ih, nggak enak banget itu ya. Sampai tidur, bangun tidur, makan semua cegukan. Waktu di jam 4 bulan cegukan itu ada project syuting? Ada. Terus ada syuting di Bandung. Nah, lucunya kalau syuting itu, waktu take dia berhenti. Oh, oke. Karena fokus ya. Terus selesai selesai dari Bandung, balik Jakarta sehari, malamnya udah nggak bisa nafas. Terus bawa rumah sakit, langsung dirujuk ke rumah sakit Cisalak pertama, pasang ring 1. Langsung pasang 1 ya? Karena penyumbatannya sudah 94%. 94%? Oke, terus? Ya, habis itu selesai dari situ, tapi cegukannya nggak sembuh. Masih terus. Terus kena itu HNP. HNP di sini. Aduh. Itu sakit banget itu kan? Banget. Terus? Banget. Lagi di mana itu tahu sakitnya kumatnya? Lagi di rumah? Jadi pulang ke rumah itu di jalan meriang. Meriang gitu. Sampai di rumah tidur. Pagi-pagi nggak bisa bangun. Udah. Nggak bisa bangun terus bawa rumah sakit lagi. Dari Mayapada dirujuk ke rumah sakit apa itu Bayangkara ya. Di situ 12 hari lah. 12 hari. Nah, terus sembuh sebentar. Pikir udah bisa jalan enak. Terus ada acara reunian senior. Datang ke sana, rupanya kelamaan duduk di kursi roda 4 jam. Di situ pulang ke rumah, back to zero, sakit lagi dari nol. Aduh, kumat lagi. Masuk lagi rumah sakit? Masuk lagi Suyoto Sudirman. 12 hari lagi? Iya, kalau nggak salah 12 hari lagi. Terus? Dari Suyoto ditemukanlah ada jantung, ada katup yang bocor. Terus ke rumah sakit harapan kita. Rumah sakit harapan kita, oke. Terakhir katanya ada ginjal juga, masalah ginjal. Ginjal, ada lambung juga, pencernaan yang bocor. Tapi itu semua udah diobatin ya, udah membaik? Udah membaik lah. Sekarang gimana kondisinya, Om Tio? Sekarang nggak boleh sedih. Nggak boleh sedih. Jadi harus happy-happy aja. Ya happy-happy aja. Kalau ngomong bisa kuat atau masih? Bisa, masih. Ngap gitu nggak? Teriak ngomel juga masih bisa. Oke. Acting emosi masih bisa?
Kasih lah. Tapi katanya selama sakit yang dipikirin itu adalah masih ada 4 proyek film yang belum. Iya betul, aduh kasihan banget. Tapi ada produser yang berbaik hati. Saya bilang saya tunda deh, saya nggak ikut di proyek yang ini. Tapi dia bilang enggak, ini harus ada Om Tio. Oh harus ada Om Tio. Ya asal bisa disesuaikan dengan kondisi gue nggak apa-apa gitu kan. Ya gue yang nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan, hanya bisa duduk di kursi roda. Boleh kalau mau ceritanya dirubah jadi kayak. Oh, ceritanya mengikuti kondisi. Ya, jadi ini produksi udah jalan ya? Tinggal scene-nya. Yang satu sudah persiapan, yang satu sudah syuting, tinggal ngulang menambah adegan yang belum. Itu di Bandung nanti. Oh, ini aku tanya, kapan syuting? Bulan depan kata, insya Allah udah mulai ada jadwal syuting ya. Semangat ya kalau dengar kata syuting. Iya, ajaib itu. Ya kan kita kalau syuting kan langsung sehat ya. Iya, itu obatnya ya, obatnya. Tapi katanya nih satu orang yang selalu setia nemenin Om Tio nih ada asisten yang namanya Nyong. Nyong ya? Iya, manggilnya Nyong, mana Nyong? Nyong, gitu kalau manggil. Nyong, gitu ya? Ya. Hai Nyong. Nyong, ini duduk di mana Nyong nih? Oh, dia ambilin kursi dulu Nyong. Oke. Silakan duduk, kita mau nanya nih Om Tio kalau lagi sakit gitu, gimana kan sehari-hari sama Nyong? Waktu pertama kali lihat sakit yang bawa ke rumah sakit Nyong? Sudah tuh. Backgroundnya dulu. Backgroundnya apa? Saya kenal dia ini udah 26 tahun. 26 tahun? Jadi udah ikut saya dari dia umur berapa Nyong? 19? 19 tahun. 19 tahun. Ini dari Ambon. Dari Ambon, ketemu di mana? Ketemu di Selokan. Nggak serius nih Om. Nggak, ketemu di Kampung Sawah. Di Kampung Sawah? Lagi apa ketemunya? Ya, kita sama-sama penggemar waktu itu. Penggemar? Penggemar narkoba. Oke. Saya berhenti, dia berhenti, terus berpisah 10 tahun lah ketemu. Berpisah 10 tahun. Ketemu lagi. Udah kawin, istrinya udah 2. Belum ketemu lagi. Saya udah sakit. Habis sejak hari itulah dia udah mulai ikut saya sampai hari ini. Jadi dari sejak sakit? Sakit yang mana nih Om? Yang awal ini. Yang awal yang jantung ini ya? Iya. Oh iya. Jadi Onyong tahu, ngeliat waktu itu, kok bisa? Jadi dia yang rawat lah semua. Awalnya gimana tahu sakitnya? Awalnya saya cuma, abang saya datang ketemu di UGD, abang sakit apa sih? Ketemu di UGD ketemunya? Pertama. Terus? Nyong, wah kamu, abang. Saya masuk, saya peluk. Dia tanya sakit apa? Nggak tahu, tanya abang. Sakit apa? Nyong nih duduk aja udah kayak berkaca-kaca. Kenal lama. Kenal lama. Apa sih yang paling berkesan dari sosok Tio Pakusadewo? Orangnya baik. Orangnya baik. Apa ada kejadian apa yang Nyong ingat banget dari kebaikan Tio? Enggak sih, baik aja sih sama orang, nggak pernah balas, kasih orang nggak pernah tagih gitu. Ngasih orang udah nggak pernah ada hitungan gitu ya, selalu baik. Terus gimana selama sakit? Apa aja nih yang sehari-harinya tuh kamu nemenin, kamu lihat gimana? Ada keluhan-keluhan nggak? Ada keluhan-keluhan nggak? Mungkin kan ini julukannya kalau Om Tio Pakusadewo itu bocah tua nakal ya, buat masih nakal nggak? Udah alhamdulillah. Udah alhamdulillah. Beda pasti kalau lagi sakit kan ya sama yang biasanya Om Tio ya. Gimana? Sempat ada kejadian bikin kamu panik nggak? Enggak, saya nggak ada. Bikin kamu sedih? Kalau sedih. Sedih ada pasti. Pada saat apa itu yang kamu itu lagi melihat Om Tio lagi kayak sakit banget kelihatan? Dibilang Nyong jangan tidur di luar, tidur di kamar aja dulu, temani abang. Temenin ya. Saya tuh tiap malam tidur, setengah jam sekali saya teriak. Kenapa? Sakit. Kayak ditarik gitu di pinggang tuh kayak dan gitu. Setiap ada tarikan tuh, saya pasti teriak. Jadi harus ada Kalau Nyong. nggak ada orang bingung saya. Jadi sebelum ada Nyong tuh sendirian aja, Tio? Nggak ada siapa-siapa? Anak-anak kan udah Gede. Iya, udah sama kehidupannya masing-masing lah, udah keluarga, ada yang nggak apa-apa. Jadi I survive. Tapi anak-anak datang pada saat. Oh datang mereka datang. Udah waktu-waktunya gantian kan bertiga tuh gantian gitu. Mereka datang. Itu ya. Di momen sakit yang sampai 6 bulan touring rumah sakit gini Om Tio. Apa sih yang banyak? Om Tio kan pernah bilang bahwa Om Tio itu orangnya adalah overthinking sesungguhnya.
Apa yang berkecamuk pada saat sakit berkali-kali keluar masuk rumah sakit? Ini Tuhan mau apa? Sampai saya berkesimpulan, ya ini kalau di film ini adegan tikungan yang terakhir. Tikungan yang terakhir. Kenapa disebut tikungan yang terakhir? Ya mungkin sudah saatnya saya bebenah semua kan, yang di dalam terutama. Di dalam. Bebenah diri lah ya. Banyak mengurangi hal-hal yang tidak perlu. Misalnya? Ucapan yang tidak perlu. Ucapan yang tidak perlu. Tindakan apalagi. Berpikir juga nggak perlu juga yang aneh-aneh gitu. Jadi ya sudah, terima saja ini hadiah dari Tuhan. Mungkin kalau orang yang sehat tahu bahwa sakit itu adalah ibadah dan luar biasa ininya manfaatnya, mereka berebut mau sakit. Karena bisa membuat orang berpikir jernih. Apa yang harus dilakukan? Tuhan kirim pesan apa? Nih ada momen juga nih. Ini mungkin juga sebuah momen tikungan, salah satu tikungan dari Iya, Om Tio. sebenarnya udah peringatan keberapa? Awal kali ya. Waktu terakhir yang kedua kali masuk rehabilitasi, katanya diingetin ngaji lagi sama Ali Imron. Iya. Betul. Padahal dulu kan kecil diajarin dipaksa ngaji dulu kan? Iya. Sering kabur tapi. Iya. Apa? Boleh cerita? Ali Imron, seorang terpidana kasus teroris. Iya. Saya di Polda tuh di kamar C10 ya. Itu tempat saya tuh bersepuluh. Yang kemudian saya ditemenin sama kelas kakap semua nih teman saya nih. Jadi kakap apa? Narkoba juga? Iya, ada narkoba, ada narkoba kalau di lingkungan itu narkoba. Nah, terus setiap sore jam 4 ada orang yang keliling muter gitu. Mereka panggil orang itu Pak Ustadz, Pak Ustadz. Saya nggak tahu dia siapa. Tapi tiap lewat kamar saya dia berhenti, dia ngeliatin. Selalu nengok. Terus saya tahu dari ujung dia datang. Anak gue Pak Ustadz bilang gue kalau nyanyi gue tidur. Oh, pura-pura nggak lihat ya? Pura-pura nggak tahu. Mereka tidur. 2 kali 4 kali dia datang terus. Saya bilang, udah gue temuin lah. Akhirnya ngobrol, kenalan. Mas, saya sebenarnya udah tahu beritanya Mas di sini udah dari awal gitu. Sebenarnya kita punya kesamaan. Kesamaan. Samanya apa? Nggak, dia bilang teroris bukan narkoba, kesamaan dari mana ini? Nah, abang tuh dikenal lah semua kalangan teman-teman narkoba sini ahli bong. Oh. Ahli bong. Ahli bong. Oke. Bong. Nah, saya ahli bom. Oke. Beda ya. 2 kata pertama aja yang beda. Nah, terus? Ya aku tahu, ngobrol lah, dari situ kita dekat. Sampai akhirnya ditabarin, mau belajar ngaji nggak? Pernah ngaji nggak? Pernah. Masih ingat enggak? Ya 1 alif sampai jim ha-ho aja dah. Selebihnya lupa. Mau saya ajarin biar ingat lagi supaya bisa baca Quran. Lama nggak gue bilang ini? Tergantung, kalau masih cerdas saya cepet kan. Akhirnya saya belajar sama dia. Dia menjamin 2 hari Mas sudah bisa baca lagi. Bisa akhirnya? Bisa. Berbiasa itu. Ya dari situ saya mulai baca-baca ayat yang disarankan gitu ya. Hebatnya di penjara itulah saya bisa menghafal ayat kursi, menghafal banyak surat. Sekeluarnya pun saya masih bisa menghafal Al-A'la. Apa yang dirasakan setelah akhirnya ternyata bisa nih menghafalkan ayat-ayat ini? Haru. Rasa apa lagi? Bahagia. Bahwa ternyata Tuhan sayang. Tuhan tidak pernah meninggalkan seorang Tio Pakusadewa. Dan sakit ini juga bentuk sayangnya Tuhan. Iya. Ini ada komentar netizen juga, ini kayaknya tetangganya Om Tio gitu ya. Yang komentarnya bunyinya gini, yang
Inilah innalillahi. Pantes sekarang jarang lihat isi bensin. Kalau isi bensin pasti habis pulang dari masjid. Baik juga, murah senyum. Semoga cepat sembuh. Oh. Tangganya. Ada rutinitas yang berubah yang dilakukan oleh seorang Tio Pakusadewa. Iya. Saya 2 tahun terakhir itu tidak pernah luput dari subuh. Sampai akhirnya saya sakit. Terus setelah sakit ini kehilangan banyak karena udah jarang subuh gitu. Iya, jarang subuh di Iya. masjid. Iya. Itu yang dirindukan. Insya Allah. Om Tio, ini ada berapa pertanyaan ya. Sudah 2 kali stroke, 1 ring, udah banyak tanda bahaya yang dikasih oleh tubuh. Akhirnya dari tanda-tanda itu, Om Tio mendengar apa dari tubuh ini? Stop it please. Stop it please. Saya ikuti. Ikut ya. Stop apa? Begadang. Ya, many things yang nggak baik things lah. yang nggak baik. Tapi di luar merokok ya. Saya masih merokok. Merokok masih ya? Karena merokok di rumah sakit ya nggak boleh. Kalau di rumah saya sehat. Oh iya benar-benar juga. Diketawa, Nyong ketawa. Ini ya, masih terus ya? Iya. Oh iya. Agak kurang-kurang. Agak kurang-kurang. Kamu suka ngingetin Om Tio? Iya. Dia yang suka nyolongin rokok saya. Oh, iya. Ngurangin dengan cara diambilin ya, biar berkurang. Kalau diibaratkan sebuah film, hidup Om Tio ini sekarang ini ada di adegan apa? Kalau saya ikut balap ke Vedaiga Pratama, saya ada di tikungan yang terakhir. Tikungan yang terakhir. Menuju finish. Menuju finish. Tapi ya wallahu alam insya Allah semua kan. Nggak tahu ya, rencana Allah. Kan Semua. Allah, iya rencana Allah semuanya. Berarti ada bayangan ya, kita semua adalah menuju finish dalam hidup ini. Iya, iya. Menuju finish. Tapi mungkin lebihnya dari orang-orang lain, saya dikasih benderanya lebih awal peringatannya. Kasih peringatan. Heeh. Jadi bisa lebih banyak bersiap. Insya Allah. Insya Allah. Hal yang dulu saya kejar mati-matian, begitu sekarang kondisi sakit-sakitan, rasanya seperti apa tuh yang dulu aku kejar mati-matian? Nah, dari dulu saya nggak pernah ngejar apapun dengan mati-matian, itu masalahnya. Cewek juga enggak? Enggak. Enggak. Enggak, Nyong tau lah. Iya Nyong. Enggak pernah ya? Enggak pernah mengejar apa-apa dengan mati-matian? Ya. Hanya waktu pertama-tama main film, ya saya kejar Ngejar, sekuat tenaga untuk bisa dapat aktor peran utama gitu ya. Nah, sekarang udah enggak. jadi enggak ada. Duniawi yang dikejar enggak ada? Enggak lagi. Enggak lagi. Dulu ada. Dulu ada. Yang dicari apa? Rasa apa? Ya supaya bisa memudahkan cara saya hidup lah ya. Memudahkan cara hidup. Iya, kayak apa ya kebutuhan sekunder lah, mobil, apa rumah gitu-gitu. Itu biasa lah ya. Biasa. Oke. 13 tahun pernah makan malam dengan Anissa, anaknya yang ketiga. Lalu ya belum pernah lagi kayaknya nih, atau sudah sering lagi. Kalau malam itu bisa diulang lagi, apa yang akan Om Tio lakukan atau katakan? Be the best of you. Be the best of you. Don't hurt people. Don't hurt people. And love your dad. And love your dad. Love your dad. Kalau anak-anak nih, tiga-tiganya lagi nonton. Apa yang mau Om katakan buat mereka semua? Ya lu boleh punya kesibukan lah masing-masing, tapi lu inget gua. Minggu sekali cukup. Seminggu sekali cukup. Itu aja. Itu aja. Buat ngobrol. Iya. Jangan sampai nanti nyesel gua udah nggak ada. Lu pusing sendiri tuh gue bangun dari kubur, gue uber-uber lu. Serem ya. Memberi pesan itu kita pengen nunjukin foto ini buat Om Tio. Ini almarhum ayah. Om Tio juga punya penyesalan seperti itu.
Saya tuh musuhan sama dia dari saya SMP sampai saya kuliah. Iya. Tapi dia the best. The best Guruku, guru. my mentor, my everything. Best mentor, guru. Ilmu apa yang dipegang sampai sekarang? Disiplin. Disiplin. Walaupun pada saat itu rasanya menyebalkan. Tapi itu adalah bekal. Saya berapa kali diusir sama dia dari rumah kan? Ada 3 kali lah. Saya pergi. Sampai ibu saya sakit jantung, terus saya pulang. Tapi dia You're everything. Rasa cinta itu baru terasa, kehilangan itu Iya, terasa, betul. penyesalan itu terasa ketika sudah nggak ada. kesakitan itu tidak akan ada kalau nggak ada cinta yang besar. Iya. Nah, lu tuh bikin gua mewek ah. Oke. Rasa sakit itu rasa sakit yang sedemikian besar itu tidak akan ada kalau tidak ada cinta yang begitu besar. Karena itu, mumpung kita bisa bertemu di dunia ini, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Yes. Yes. Oke, nanti kita akan challenge yang buat seneng ya. Kan Om Tio itu dulu dikenal jagoan ngegombalin cewek. Ah, siapa sih? Nyong, bener nggak? Nanti kita kulik lagi dari Nyong ya. Tapi sebelum kita ngobrol lagi sama Om Tio, ada Rani Zamala yang akan kita ajak ngobrol. Ini ya habis nonton konser Korea semua ya. Kita mau tanya-tanya. Kita dulu profil ya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Rani Zamala. Apa kabar? Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Kita mau tanya ini, kemarin kamu baru membagikan cerita, kamu sedih banget gitu ya karena ditegur di rumah sakit karena bajunya dianggap kurang sesuai. Iya betul. Pada saat itu lagi puasa. Iya betul lagi bulan Ramadan memang. Padahal itu di rumah sakit ya? Rumah sakit. Oh, bajunya apa sih sebenarnya? Coba kita lihat videonya berikut ini. Apa sih yang kata-kata apa sih yang dikeluarkan dan momen itu kamu sedang apa sehingga kamu sampai nangis banget? Setelah yang berikut ini kita bahas, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. Oke baik, kita kembali lagi bersama Rani Zamala. Tadi sempat kita lihat ya cuplikannya, dia tuh cerita gitu pada saat dia lagi ke rumah sakit bulan Ramadan, ditegur sama orang sampai ceritanya sampai emosi banget gitu. Jadi saat itu lagi emosional. karena gimana sih adegannya? Jadi Apa memang yang terjadi? kronologinya pas waktu itu ada adiknya mamah yang sakit, terus saya ke sana tuh buat nganterin makan siang yang jaga gitu. Kebetulan sama bapak, terus pas lagi lewat di depan yang bapak dokter yang negor itu diteriakin bapak yang diteriakin. Bapak yang diteriakin, bapak kamu. Oke. Jadi Teriakinnya gimana? Jadi pakai bahasa daerah gitu kayak tolong diajarin anaknya sopan santun lagi bulan puasa gitu. Oh, Karena gitu. kan momennya saya cuma lewat jalan aja gitu kan. Cuman memang mungkin kurang tepat bajunya mungkin karena memang bulan Ramadan gitu. Jadi saya nggak terima, terus kakak-kakak nggak terima. Kamu Jadi nggak terima karena bapak kamu yang diteriakin. diteriakin. Iya, maksudnya kan kalau gitu ngomong langsung aja baik-baik Kenapa kan ke bisa. bapak? Iya, kenapa Bapak ke kamu sendiri reaksinya gimana waktu itu? Bapak tuh awalnya cuman kayak oh ya bilang baik-baik aja ya, nggak marah-marah bapak awalnya, cuman karena waktu itu memang lagi emosional, lagi bulan puasa kali ya, Belum lagi makan ya? Iya belum makan, jadi ya memang agak emosi. naik tinggi gitu. Oke. Cuman alhamdulillahnya sudah selesai pas hari itu juga pihak rumah sakit dan dokter yang tersebut juga udah minta maaf secara langsung kepada saya dan bapak. Oke, ini kan kamu sempat nunjukin bajunya. Emang gimana sih nih ya komentar netizen, coba kita baca ya. Sejak kapan di rumah sakit baju diatur-atur gitu. Ada lagi kukira pakaian Rani Zamala pakai crop top bikini gitu. Ini masih pakaian sopan loh, bahkan masuk di TV aja masih bisa itu gitu. Yang berikutnya gimana kalau orang panik pas ortunya mau dibawa ke rumah sakit pas lupa pakai baju yang sopan, apa disuruh balik ke rumah dulu gitu yang menjadi pertanyaan ya. Oke. Next kita akan bahas juga ini ya kemarin juga dibagikan ya. Apa sih? Postingannya bahwa kamu tuh curhat, katanya kamu tuh udah dilangkain sama 2 adik kamu. Ya kan? Nih, gue udah 2 kali dilangkain nikah sama adik-adik. Berarti giliran kamu tahun ini?
Amin. Bukannya langsung, Amin. 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 Itu doa baik ya. Iya. 2 kali dilangkahin tuh, kamu Iya. waktu itu gimana? Perasaannya santai aja atau awal-awal pasti pusing, lama-lama pasrah? Jadi ini sih lebih tepatnya dilangkain adik-adik sahabat sendiri karena memang sahabat-sahabat Ren itu lebih di bawah kan usianya dilangkain. Pada saat adik itu tuh maksudnya lebih muda dari kamu iya, ya? karena memang lebih deket banget kan. Dan pada saat itu ya bahagia aja kan Kak. Soalnya memang mereka ketemu pasangan jodohnya lebih duluan. Jadi Bahagia aja, nggak ke bahagia pressure? aja. Nggak ada ke Ya, pressure sama sekali. sama teman-teman nikah duluan sih nggak ke pressure ya. Nggak. Tapi mungkin karena orang banyak yang nanya, kamu Iya, kapan? Betul. Itu pressure-nya. Bulan puasa kemarin aja pulang kampung udah ditanya kapan nikah. Orang tua kamu sendiri gimana? Udah nyuruh sih Kak. Udah nyuruh Iya, sebetulnya kan? Karena kan udah usia 28 katanya itu udah waktunya, udah waktu. Enggak, tapi kamu sendiri udah siap nikah belum? Sebenarnya kalau dari siap mental apa segala macam udah siap, cuman memang banyak hal yang harus dipersiapkan juga gitu kan Kak. Apa tuh misalnya? Apa aja mulai dari Finansial. Iya. Tapi mental udah siap. Insya Allah sih. Emang pasangan udah ada? Coba kita lihat deh ini nih, coba nih. Ini siapa? Kata dia, aku nggak pernah posting-posting loh, ada. Ada. Buset. Buset, kayak gitu. Ini siapa, ketemu di mana? Yes, ini aku manggilnya Mas. Ini Mas. Orang apa? Jawa berarti kalau manggilnya Orang Mas? Jawa. Orang Jawa. Ya, Terus? kebetulan tapi tinggal di Tangerang. Oke. Gitu. Ketemunya jadi ada temen yang kenalin, gitu, dikenalin. Kenalin. Gitu. Apa yang 3 hal yang kamu suka selain baik dari dia? Selain baik, standar bare minimum pasangan tuh ada di dia. Oh, bare Gitu. minimum pasangan Yang ada di dia. Standarnya. Apa misalnya, tuh? Ngasih kamu uang saku tiap bulan? Itu bare minimum. Komunikasi, Komunikasi rasa baik. aman, secure. Pokoknya kayak hal-hal yang simpel yang sebenarnya jarang Dilakukan oleh dilakukan banyak orang. cowok ya, Betul, misalnya kayak betul. dia selalu ngabarin lagi Betul. ngapain di mana gitu. Rasa aman itu Kak sebenarnya, Rasa rasa aman. secure-nya gitu. Jadi dia matanya nggak jelalatan, nggak bikin Insya kamu Allah. deg-degan Iya gitu betul. ya. Jadi walaupun Percaya. jauh percaya. Gitu. Jadi bikin kamu secure. Betul. Sebelum-sebelumnya dapatnya nggak bikin kamu secure. Iya ya. Iya. Oh, gitu, kayak Kak. si itu ya. Iya, siapa? Nah, tapi dia tahu gak kalau kamu punya hobi nonton konser, kamu Tahu. hobi banget nonton Tahu. Baby Monster. Bahkan kayak ini kan Baby Monster mau konser lagi kan. Dia ngingetin udah beli tiket belum katanya. Oh. Dia Belum nih, ikut gitu. nggak? Belinya 2 berarti. War-nya. Insya Allah ya, Insya Allah. keluarnya 2. Dia suka nggak? Dia ngerti nggak? Sebenarnya nggak ngerti sih Kak, Nggak ngerti. ngikut aku aja. Oke, kita mau tanya seberapa fan girlnya dia ya. Apakah kamu sampai sewa just tipper buat beli tiket? Pernah nggak? Pernah. Pernah. Dan kena scam. Berapa? Itu waktu itu 3,5. Oh, 3,6. itu just tipper di mana? Di sini apa di luar? Di sini di Oh, di Indonesia. sini? Iya, di Indonesia. Oh ya ampun. Iya. Pernah nggak bela-belain upgrade handphone supaya hasil fancamnya bagus? Pernah. Pernah. Jadi beli Pernah. apa? Kemarin kan Lima- iPhone 15. Enggak, sebelumnya iPhone 11 gitu. Terus Sekarang langsung- ganti 15. Oh, ganti gitu. 15 Gitu. supaya demi. Terus habis itu nih besok mau ganti lagi 17. Iya, lagi Kak, benar. Pernah nggak war tiket sampai pakai lebih dari 2 device? Pernah. Itu Berapa device kalau pakai? laptop, handphone, tab, hampir 5 apa 7 gitu. 5 Iya. Berhasil nggak? Berhasil. Oh, berhasil. Berhasil. Oke, berhasil. Yes. Untung nggak sia-sia Karena ya. trauma ikut-ikut just tip karena kena scam kan, Kena jadi scam berusaha tadi. sendiri. Gitu. Pernah nggak sampai beli barang apapun yang jadiin idolanya brand ambassador? Kalau barang apa, kalau semua barang sih belum Enggak. pernah, cuman kayak misalkan kerja sama brand baju, sepatu gitu pernah beli. Brand gitu. baju sepatu yang Iya. paling mahal berapa juta yang kamu ikutan beli gara-gara dia brand ambassadornya? Wah, enggak yang begitu mahal gimana Oh, sih Kak? Paling 2 juta, 3 juta Oh, gitu-gitu oke, aja oke. gitu. Pernah nggak berantem sama hatersnya idola kamu? Berantem War sama gitu? haters. Enggak sih. Nggak, ya, Enggak kayak sih. war tiket aja ya. Iya. Pernah nggak ke tempat yang pernah dikunjungin sama idola kamu? Waktu ke Korea itu, Waktu ke Korea napak tilas ke depan kayak napak agensinya? tilas sih kayaknya enggak, cuma depan agensinya iya. Depan agensi. Ke agensinya datang iya buat nungguin kayak lewat enggak ya gitu. Lewat nggak? Enggak. Berusaha pakai baju yang samaan. Betul. Pernah. Ini lagi samaan nggak? Enggak sih, Enggak hari ya? ini enggak, hari ini enggak. Oke, kalau gitu gayanya kita samain aja. Challenge dance-nya Baby Monster ya? Oh, Udah hafal kan lagunya? Enggak. udah nyanyi, maksudnya nyanyi. Oke, coba Wah, di boleh, depan boleh, sini boleh. ya. Oke. Sini, di Lagu sini. yang mana? Oke. Musik. Oh.
kan dancer kan basicnya, bisa aja, suka Tapi aja. kamu emang sampai segitunya setiap kali dia ngeluar apa gerakan Iya. dance kamu apalin? Ya karena sering FYP juga kan, jadi ngeliatin, ngikutin. Gitu. Harus. Seru-seruan aja. Seru-seru aja. Berapa Iya. lama nih yang ini kamu belajarnya berapa lama? Ini sih karena lewat-lewat doang kan, nggak yang ngulik banget gitu, cuman ngeliat nontonin gitu, hafal. Oh, jadi gitu. cepet ya, sehari ngeliat-ngeliat langsung jadi? Iya bisa jadi, bisa jadi. Tapi dia sempat ada foto bareng ya? ada. Mana fotonya coba kita lihat. Silakan duduk lagi. Nih loh. Wah. Kok bisa sih? Ada foto lo sama baby monster. Kok bisa sih? Iya, ada kayu tinting juga. Enggak, itu gimana ceritanya? Jadi memang pada saat itu agak beruntung karena kan memang ini lagi war tiketnya sendiri. Jadi memang pas itu di email dari pihak promotornya bahwa dapat kesempatan buat foto grup sama baby monster. Oh, terus ada Ayu Ting Ting sama Iya, anaknya juga ada Bilkis. Bilkis. Kamu berangkatnya bareng sama Ayu Ting Ting? Enggak, ketemu pas foto di sini aja foto grup. Oh, seru banget sih. Seru banget. Deg-degan gak kamu rasanya? Ini agak ngapa sih? Deg-degan. Diajak ngomong masih. Oke, kalau gitu kita tunggu dia nggak deg-degan. Kita mau tanya-tanya lagi setelah berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi No Secret. Nih, aku baca dulu nih pertanyaannya. Kita kembali lagi. Mas Tio Pakusadewo. Tadi aku pertanyaan terakhir. Gimana caranya ngobalin cewek? Ini ada cewek-cewek 2. Tips-tips zaman dulu lah. Oke. Bukan yang ini, bukan yang ini. Nggak, Nggak ada contekannya. Ya, satu kata ya. Satu kata. Berani. Hah? Gitu Berani, doang? oh. Berani? Gitu? Nadanya kayak gitu? Berani. Udah, berani ngapain maksudnya? Berani jalan sama saya. Itu next kan. Oh, itu next. Nextnya baru. Oh, berani bayarin aku Openingnya. makan gitu. Selesai itu. Oke, ini ada videonya ya. Pasti aku gobalin cewek. Coba kita lihat berikut. Tuh, iya kan. Tadi di antara 2 cewek ini yang diliatin cuma Rani doang. Oh boleh kesini. Kalau boleh, Boleh apa? kira nggak boleh. Gimana? Kan ini ngomongnya? berani. Boleh. Wow, cuma satu kata, berani. Kalau ini boleh. Oh, ya ampun. Tapi bingung kan jawabnya ya. Yang tadinya nggak ada kepikiran jadi kepikiran gitu ya kan. Tapi sekarang masih suka dipraktekin nggak hal-hal seperti itu? Enggak lah, udah. Udah nggak ya? Udah tobat ya? Tikungan terakhir. Oh, tikungan terakhir. Udah nggak ada cewek-cewek nih sekarang? Nggak ada. Oke, baik. Next kita akan challenge yang sekarang lagi rame di anak-anak di luar sana adalah kita akan memberikan satu kalimat. Tolong dibacakan dengan ekspresi berikut. Kalimatnya adalah perempuan itu lagi. Tapi komentar netizen. Mana sih? Perempuan itu lagi. Yang komen itu. Komennya di Trans TV. Terus dibacakan dengan ekspresinya apa? Satu ekspresi suportif. Oke, kamu dulu contohin. Sportif. Iya. Perempuan itu lagi. Oke. Om Tio. Perempuan itu lagi. Oh. Ini Kalau dengan kelepek ya. bener, ini mah bikin kelepek-kelepek. Kalau ekspresinya kecewa dengan kalimat perempuan itu lagi. Berani lagi. Kecewa. Perempuan itu lagi. Kasih contoh. Om. Ih, perempuan itu lagi. Perempuan itu lagi. Ya. Oke. Bingung. Om Tio dulu, bingung. Bingung. Heeh. Perempuan itu lagi. Perempuan itu lagi gitu ya, bingung. Oke. Bingung. Perempuan itu lagi. Oke. Next. Kalimat yang berikut. Pasti kuacinya tengik. Oke, Om. Pasti kuacinya tengik tapi disebutkan dengan ekspresi takut. Nih. Dah? Ya. Pasti kuatnya tengik. Pasti kuacinya tengik gitu ya. Oke. Ayo. Takut juga. Iya, takut. Pasti kuacinya tengik. Nggak ada yang suruh makan kuaci tengik. Siapa yang makan ya? Sekarang dengan ekspresi gembira. Wah. Om Tio. Kuaci tengik. Yang mana? Pasti kuacinya tengik tapi gembira. Aduh. Itu nggak mungkin gembira sih. Nah, kan harus bisa. Oke. Harus menghayati coba kuaci Ya. tengik. Dah. Pasti kuatnya tengik. Iya. Wah. Ya. Sama masih. Kamu ya. Wah, pasti kuacinya tengik.
Gaya dia kayak lagi nonton ini ya, penyanyi Korea. Wah, gembira gitu. Oke, terakhir adalah pasti kuacinya tengik dengan ekspresi suportif. Yes, kuacinya tengik. Pasti kuacinya tengik. Kuat, susah juga ya. Pasti kuacinya tengik. Oke, Om. Suportif. Pasti kuacinya tengik. Wow, nggak perlu terlalu berapi-api ya. Pasti kuacinya tengik. Asik banget ini ya. Om, sekarang lagi rame juga tuh. Ada editan di sinetron. Yang tadinya mau jadi siluman harimau, tiba-tiba harimaunya harimau karton, Om. Pernah nggak Om Tio Pakusadewa ngalamin hal seperti itu? Di film? Di film. Editannya kurang puas gitu. Oh pernah. Oh pernah? Jadi apa? Jadi Heeh. kakek-kakek, Oh jadi kakek-kakek, terus? Kenapa nggak Terus? puas? orang Batak, Oh, terus? dialeknya tuh kan antara Batak sama Madura tuh hampir serupa. Heeh. Kayaknya gue keseleo ke Madura deh. Oh, jadi lebih nggak puas ke diri sendiri ya. Oke, diulang lah. Besok kita tanya ya. Mas Tio, Om Tio. Om kadang-kadang Mas, kadang-kadang Om ya. Tergantung kalau lagi dirayu mah jadi Mas ya. Boleh. Langsung dicontes. Boleh. Makasih sudah hadir, sehat-sehat terus ya. Terima kasih juga Rani sudah hadir. Thank you. Terima kasih juga buat Anda yang sudah bergabung hari ini. Mudah-mudahan ada banyak senang, ada banyak kegembiraan, ada banyak hikmah. Ingat, kalau ada rasa marah yang besar, kecewa yang besar, sakit yang besar, di balik itu coba cek. Ada cinta yang besar juga barangkali. Kalau kita nggak ada cinta, pasti kita nggak peduli. Kita ketemu lagi setiap hari ya di acara Rumpi No Secret.